Pernah kepikiran gak sih kalau pelajaran paling penting soal persatuan itu justru datangnya dari halaman buku pelajaran anak sekolah? Kedengarannya simpel banget ya, tapi hari ini kita bakal bongkar gimana satu cerita pendek di buku sekolah ini ternyata nyimpen pesan yang luar biasa kuat buat kita semua. Nah, ini dia nih sumbernya. Cuma satu halaman dari buku teks. Kelihatan biasa aja kan? Ada cerita pendek, beberapa dialog, sama jawaban tulisan tangan di bawahnya. Tapi jangan salah, di dalam kesederhanaan ini tersembunyi sebuah pelajaran yang dalam banget. Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, pertama-tama kita masuk dulu ke dalam ceritanya. Coba bayangin sebuah panggung pertunjukan di mana sekelompok sahabat lagi nonton tarian yang keren banget. Nah, dari sinilah semuanya dimulai. Kenalan dulu yuk sama 4 sahabat kita, ada Indi, Bonar, Sedi, dan Pige. Mereka ini lagi asyik banget nonton pertunjukan tari pendiat dari Bali. Suasananya tuh bener-bener penuh kekaguman. Mereka semua terpukau ngelihat penampilan Manda dan teman-temannya di atas panggung. Kekaguman itu akhirnya memecah keheningan. Bonar yang pertama kali nyeletuk. Dan dari satu kalimat pujian yang sederhana ini, dimulailah sebuah percakapan yang bakal ngebawa kita ke inti dari pesan cerita ini. Nah, disinilah ceritanya jadi makin istimewa. Obrolan mereka itu bukan sekedar obrolan ringan biasa. Yang bikin spesial adalah siapa mereka ini, sahabat-sahabat yang asalnya dari berbagai penjuru Nusantara. Coba deh lihat betapa beragamnya mereka. Ada Indi dari Nusa Tenggara, Bonar yang Batak, Sedi yang Sunda, dan Pige dari suku Dani di Papua. Ini tuh bukan sekedar geng main biasa, ini tuh kayak miniatur Indonesia. Bukti nyata kalau persahabatan itu bisa terjalin di atas segala perbedaan. Terus, Pige nambahin satu pemikiran yang penting banget. Kata dia, kagum doang itu nggak cukup. Kita juga harus punya kemauan buat belajar dan melestarikan budaya. Baik itu budaya kita sendiri maupun budaya dari daerah lain. Wah, ini udah bukan lagi soal apresiasi, tapi udah masuk ke rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama. Tapi menariknya nih, rasa hormat mereka ke budaya lain itu nggak bikin mereka lupa sama kehebatan mereka sendiri. Obrolan pun bergeser. Dari yang tadinya mengagumi orang lain, jadi merayakan kekuatan kolaborasi mereka sendiri. Sekarang giliran Bonar yang nyuarain kebanggaannya, dia ngingetin temen-temennya, kita juga hebat loh. Mereka yang asalnya beda-beda banget, ternyata bisa bersatu buat nampilin lagu bareng-bareng. Ini bukan lagi teori, ini persatuan yang dipraktekkan langsung. Jadi apa dong rahasianya? Apa sih perekat yang bisa mengubah perbedaan mereka jadi kekuatan, bukan malah jadi sumber perpecahan? Nah, cerita ini bakal ngasih kita jawabannya. Dan ternyata jawabannya itu sederhana banget. Dan ini dia jawabannya, diucapin dengan lugas banget sama Bonar. Kunci utamanya cuma satu kata, toleransi. Tanpa itu, kata Bonar, perbedaan mereka bisa gampang banget jadi sumber berantem. Toleransi itu fondasi dari segalanya. Biar makin jelas, Bonar ngasih contoh yang praktis banget. Coba bayangin kalau masing-masing dari mereka ngotot pakai bahasa daerahnya sendiri, ya nggak bakal nyambung kan? Komunikasi nggak akan pernah terjadi. Toleransi dalam hal ini kesepakatan pakai bahasa Indonesia, itulah yang jadi jembatan penghubung mereka. Oke, sekarang mari kita tarik benang merahnya. Setelah semua obrolan tadi, sebetulnya apa sih pesan terakhir yang mau ditanamkan sama cerita sederhana ini? Pelajaran fundamental apa yang diharapkan bisa kita semua ambil dari kisah Indi, Bonar, Sedi, dan Pige ini? Dan bagian terbaiknya adalah kita nggak perlu nebak-nebak. Jawabannya ada persis di depan mata kita. Yuk kita balik lagi ke halaman yang tadi, karena pesan utamanya tertulis dengan jelas di bagian paling bawah. Nah, ini dia pesan pamungkasnya. Kita harus bangga terhadap budaya di Indonesia. Coba perhatikan ya, bukan cuma bangga sama budaya sendiri, tapi pada seluruh kekayaan budaya yang ada di Indonesia. Kebanggaan kolektif inilah yang jadi bahan bakar buat toleransi. Jadi, poin krusialnya begini. Persatuan itu nggak datang dari keseragaman, tapi justru dari rasa bangga kita bersama atas keberagaman yang kita punya. Waktu kita semua sama-sama bangga sama mozaik budaya Indonesia, nah disitulah persatuan yang sejati lahir. Nah, sekarang giliran Anda. Setelah kita merenungkan cerita ini, coba deh tanyakan ke diri sendiri. Bagian mana dari budaya Anda yang paling bikin Anda bangga? Jawabannya mungkin jauh lebih penting dari yang Anda bayangkan.